Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial singkat untuk penggunaan web chat. Jadi setelah aktivasi akan ada email dan nanti akan login ya ke halaman web chat. Nah, di sini ada beberapa menu. Kita singkat aja. Dari pojok kanan atas ini ada setting untuk ngatur nama, email, password. Lalu akun billing ini nggak ada apa-apa. Kemudian tim member nih kalau mau assign tim advertiser ataupun tim teknikal, nah, silakan di tim member. Tapi make sure ini untuk tim sendiri ya gitu. Jadi kita tidak memperbolehkan untuk nge-share ke selain bisnis sendiri gitu. Kemudian AI Assistant, ini jujur saya nggak pernah pakai, dan juga FAQ Builder. Tapi yang jelas ini limitnya sangat terbatas, yaitu cuma satu chatbot dan maksimal 250 pesan. Jadi saran saya ini nggak usah dipakai gitu. Takutnya nanti ada tagihan yang tiba-tiba muncul gitu. Kemudian FAQ ini juga sama, ini penunjangnya AI untuk product knowledge yang berupa tipenya itu FAQ, tanda jawab gitu. Nah, ini silakan dikulik-kulik sendiri karena jujur saya nggak pakai ini. Nah, kita geser ke sini, ini adalah performance ya. Jadi kita bisa lihat page view-nya berapa, yang ngeklik ngeklik widgetnya berapa, listnya itu berapa, lalu CTR-nya berapa. Di sini juga ada timeline tanggal dan halaman dan channelnya apa aja. Jadi lumayan lengkap. Lalu di sini ada leads. Kalau kita pakai form, di sini ada formnya juga. Nah, itu kita bisa dapat ngelihat datanya di sini. Nah, tadi lupa support ini bisa ke sini ya untuk info lengkapnya ya terkait knowledge, documentation, dan seterusnya. Atau bisa ke saya kalau misalkan di awal-awal butuh support gitu. Cuman so far ini mudah dipahamin lah. Insya Allah eh, nonton video ini aja paham. Oke, kita lanjut ke menu utamanya atau fitur utamanya yaitu di sini ya, di homepage. Nah, di sini kita bisa masukin unlimited website. Jadi nggak cuma satu website. Dan di sini pun ada statistiknya. Kalau ini statistik seluruh website, misalnya ada 10, maka di sini akan muncul 10 performance. Kalau di sini cuma di website ini aja. Nah, kita open tampilannya di sini. Dalam website itu kita bisa bikin banyak widget. Dan di tiap widget ada analytics-nya lagi. Jadi beda-beda. Kemudian di sini ada condition. Kenapa ada banyak widget di satu website? Karena kita bisa bikin condition. Misalkan widget ini hanya untuk akses di HP, lalu widget ini untuk di laptop, lalu widget ada satu lagi untuk di halaman tertentu. Misalkan kita ngiklan, kita cuma pengen chatbox itu di halaman checkout gitu, bukan di halaman utama. Maka kita bisa bikin condition if ya jika page URL-nya adalah URL site.com yaitu yang ini ya, yang web Alvin Biz ID ini nanti silahkan diganti menjadi website Anda. Nah, ini slash checkout ya. Jadi ini hanya tampil ketika di halaman checkout gitu. Halaman utama biar mereka fokus untuk sampai ngisi atau ngeklik tombol gitu. Nah, di sini no widget atau ada widget tes 1, tes 2 ini yang saya namai di sini. Nah, kita save, nanti akan muncul condition ini. Kita juga bisa edit ya. Di sini if-nya itu ada page URL, ada visitor on mobile atau not on mobile. Lalu kita masuk ya ke widget. Di sini kita bisa set default dulu. Misalkan yang ini saya mau make default. Kita klik sini. Nah, ini ada 3 step. Yang pertama milih channel, yang kedua milih tampilan, mengatur tampilan, yang ketiga install. Nah, di sini kita klik add channel. Ini ada puluhan channel, yang mana ini nggak melulu tentang WhatsApp ya. Kita bisa aja cuma ngasih YouTube video, jadi kayak product knowledge atau mungkin form. Nah, ini ada form ya, yang mana nanti nyambung ke leads ini. Atau welcome message aja kayak misalkan di form checkout pastikan email Anda benar gitu. Nah, itu kita bisa pakai. Nah, misalkan kita cuma pakai satu channel nih. Tadi kan sudah ada satu channel yaitu WhatsApp. Nah, ini kita bisa customize. Jadi labelnya ini apa nih namanya? Ini preview ya, previewnya di sini kalau di HP ini. Nah, misalkan chat VA ini akan berubah. Terus ikonnya WhatsApp, lalu numbernya ini kita bisa kasih preset WA message, display as chat widget. Jadi ketika klik ini akan seperti widget seperti ini dulu. Atau kalau nggak mau ya kita klik.
nonaktifkan. Kemudian di sini avatarnya kita bisa atur, namanya di sini nama misalkan Koyo Jepang online, terus support agen ini namanya misal CS Alvin. Nah, misalkan di sini kita bisa bahasa Indonesia. Hai Kak, ada yang bisa kami bantu. Nah, start chat, misalkan chat. Ini ada background color dan seterusnya. Nah, kita save, kita tes widget. Nah, ini langsung ke WA ya. Oke, untuk channel lainnya silahkan diulik sendiri. Tapi ini so far lengkap sekali lah. Nah, lanjut ke step 2 yaitu tentang penampilan. Misalnya kita mau dark mode, kita bisa apply. Di sini untuk dark mode. Nah, ini ya, gelap. Terus kita bisa pilih icon, bisa upload juga, upload icon. Jadi di sini kita tinggal upload, bisa pakai GIF juga ini ya. Jadi lebih menarik. Kemudian eh, di step 2 ini ada banyak tab. Jadi kalau mau simpel kita tinggal di quick setup aja, mau tampilannya presetnya seperti apa, template-nya. Lalu call to action message ini kita bisa aktifkan ya. Jadi kayak bikin menarik gitu, ada unread message-nya, ada teksnya gitu. Dan berapa detik itu kita bisa atur. Lalu ada efeknya juga. Nah, ini kita bisa atur di sini. Kemudian position bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di atas, bisa di bawah. Lanjut, kalau mau detail kita geser ke tab sini. Di sini ada launcher, tadi ya, milih milih ikonnya, lalu tampilannya seperti apa, warnanya, tipografi, branding, ini di hide aja. Lalu interaction, kita bisa milih tadi ya, mau ada teksnya, ada notificationnya, display setelah berapa detik, efeknya, kemudian visibility, eh ini tadi ya, yang if conditionnya, misal di website atau di widget apa, kemudian out of office kita bisa atur juga, misalkan ketika CS pada kantor maka ini diaktifkan apanya eh, working hour-nya gitu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Lanjut kita ke bentar, eh, ke appearance. Nah, sini mungkin. Nah, di sini ada integration, yaitu kita bisa masang GA4, terus di sini ada GTM juga, lalu ada Facebook Pixel dan lain-lain gitu. Kemudian kita bisa eh, ngatur juga di sini email statistiknya mau harian atau mingguan atau bulanan atau enggak ada report. Kemudian di sini ada CSS yang bisa ngoding. Lalu bentar, ada option ketika kita mau cuma ada satu channel. Nah, ini. Skip the list of a channel when there is one channel. Intinya gini, ketika kita mau cuma WhatsApp doang, itu ketika orang ngeklik dia langsung ke WA. Nah, jadi nggak perlu buka 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 channel apa tampilan WA-nya gitu. Seperti ini nggak perlu. Gitu. Apalagi sampai buka widgetnya. Ini kan tadi ada aturan kita bisa membuka widget gitu. Seolah-olah seperti ngechat di websitenya gitu. Walaupun nanti ujungnya tetap ke WA gitu. Nah, ini kita bisa atur di sini. Nah, setelah step 1, 2 selesai, kita langsung ke step 3, kita klik langsung HTML, kita copy. Nah, tadi kita bisa cek ya, ini warnanya hitam. Kita langsung tes aja nih di sini. Untuk yang sekarang, kita cek. Nah, ini chat WA. Nah, coba kita aktifkan menu yang tadi nih, yang langsung skip the list. Kita save. Ini mungkin butuh waktu beberapa menit. Atau kita biar yakin kita copy lagi lah ya. Kita copy, kita paste di HTML. Kemudian simpan terbitkan, view page. Nah, di sini klik langsung ke WA. Nah, gitu ya. Jadi ini work ya. Udah tested dan
silakan dieksplor sendiri untuk channel-nya. Misal di sini, mau tambah kontak form, ikonnya, ada nanti kita milih warna ataupun tampilan biar lebih menarik misalkan. Lalu tinggal kita klik HTML di sini. Misalkan kalau mau pakai WordPress pun bisa. Ini ada installation guide-nya, nanti silakan dicek di sini. Lalu ada platform-platform lain, tapi so far HTML pun ini sebenarnya work di universal website gitu. Tinggal websitenya support nggak untuk embed HTML. Oke, mungkin itu aja. Nanti silakan diekspor sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.